Berbicara itu menurut saya memang sebentuk kesenian, karena semua orang bisa, tapi kalau tahu tekniknya maka hasilnya akan lebih baik. Kemudian untuk bicara butuh rasa, dan salah satu alasan paling krusial kenapa bicara itu saya anggap sebagai kesenian adalah karena dia membuat kita merasa. Seperti ngelihat sebuah lukisan, seperti ngelihat patung atau lagu ataupun pertunjukan komedi, bicara itu menanamkan rasa pada diri kita. Kita yang menerima bicaranya orang bisa tumbuh perasaan, kadang-kadang bisa bahagia, kadang-kadang bisa sedih, kadang-kadang bisa berpikir, kadang-kadang bisa terinspirasi, dan bisa banyak hal. Cuman sayangnya seni berbicara ini tidak dianggap sebagai sebentuk kesenian yang penting. Karena di sekolah aja kalau kita pikir-pikir, bobot belajar bahasa Indonesia itu lebih banyak kepada membaca, menulis, tapi sedikit sekali pada bicara, apalagi mendengarkan. Kemudian orang juga sering menganggap remeh bicara dengan konteks cuma bisa ngomong doang, bacot doang. Padahal ngomong itu nggak doang menurut saya. Bicara itu bisa menggerakkan orang. Pidato seperti yang dilakukan Bung Karno, Bung Hatta, atau mungkin di luar negeri misalnya Barack Obama, atau mungkin misalnya Donald Trump, itu juga bisa menggerakkan orang. Jadi menurut saya bicara adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang krusial, sesuatu yang punya kekuatan, dan sebuah kesenian yang selayaknya dipelajari oleh semua orang. Berkarir di public speaking punya arti yang mendalam buat saya, karena semua orang itu kan sebenarnya mencari dia tuh potensinya di mana, dia tuh sebaiknya menjadi apa. Dan pertanyaan itu juga kurang lebihnya menghinggapi saya cukup lama, karena saya bingung. SD, SMP, SMA nilai akademis buruk, saya ranking paling bawah selalu. 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, selalu di bawah. Setidaknya saya konsisten. Susah loh untuk tetap konsisten di bawah. Jadi sebagai anak yang tentu ingin hidup bahagia, mencari tahu saya ini sebenarnya tempatnya di mana. Nah, Jay-Z, seorang rapper, pernah bilang, dia bilang bahwa semua orang tuh jenius, cuman kita harus cari jeniusnya kita di mana. Nah, kadang-kadang seorang anak tidak punya ruang untuk bisa menemukan kemampuannya di mana. Saya tidak mau menilai prinsip orang lain dan orang tua lain dalam mendidik atau menumbuh kembangkan anaknya. Tapi saya lebih seneng dikasih pengalaman seluasnya ketimbang dari kecil tuh dihajar hanya satu lingkup gitu. Misalnya bapaknya sebenarnya pengennya jadi atlet renang, anaknya dari umur 5 berenang terus. Dan mungkin dia akan jadi atlet, mungkin dia juga jadi legenda di sebuah negara, tapi dia tidak akan pernah tahu bakatnya di mana. Nah, saya menemukan bakat saya tidak di sekolahan. Saya menemukan bakat saya dalam bermain. Dan dari SMP ke SMA ke kuliah, saya sadar bahwa ternyata saya bisa dan suka 3 hal. Saya bisa dan suka bicara, saya bisa dan suka bicara lama, panjang gitu durasinya, dan saya senang bikin orang ketawa dan bisa bikin orang ketawa. Dan bahkan insting saya tuh selalu nyari lucunya di mana. Syutingan ini aja Anda tidak tahu, belum apa-apa udah bercanda. Terus saya mikir, saya pinter ngomong, bisa ngomong. Terus udah gitu senang bikin orang ketawa, sebenarnya pekerjaan untuk saya apa? Sampai akhirnya saya bertemu dengan dunia radio. Dunia radio mengasah kemampuan saya untuk bicara di depan publik atau public speaking. Kemudian kayaknya takdir yang membawa saya bertemu dengan stand up comedy lewat sebuah DVD bajakan. Ketika saya lihat pertama kali, baru di situ saya kayak kebuka cara pikirnya. Kemudian saya merasa, oh ini saya harusnya jadi seorang stand up comedian. Nah, sampai dengan hari ini semua runutan saya dalam karir itu ada dalam ranah bicara di depan publik. Baik itu menjadi seorang penyiar radio yang saya udah lakuin dari tahun 2001 sampai 2012 kayaknya. Kemudian MC, presenter TV, rapper, bahkan pembicara seminar, termasuk stand up comedy. Dan saya bersyukur bisa bertemu dengan ranah bicara di depan publik ini. Bersyukur saya bisa mengasah terus sehingga semakin tajam. Dan karena itu saya bisa bilang saya hidup dari karya-karya saya menjadi seorang pembicara publik.